Perkenalkan, nama saya Franklin Ponda A. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan dalam MSS. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Setelah sesi ini, Anda akan mampu menjelaskan jenis model yang umum digunakan dalam DSS. Anda akan paham langkah menyusun linear program, objektif, dan constraint. Anda akan mengerti langkah dasar simulasi Monte Carlo dan bagaimana menafsirkan hasilnya. Anda akan mampu memilih antara optimasi, simulasi, atau heuristik berdasarkan kondisi masalah. Apa itu modelan perannya? Model ada representasi sederhana dari dunia nyata yang digunakan untuk menganalisis masalah, menguji skenario, dan membantu pengambilan keputusan. Model penyederhanakan kenyataan agar kita bisa fokus pada variabel penting, memprediksi hasil dari berbagai alternatif, dan menghemat biaya serta risiko sebelum mengambil keputusan nyata. Untuk contoh model seperti model finansial atau proyeksi pendapatan, model optimasi atau alokasi sumber daya, dan model simulasi untuk menguji skenario stokastik. Langkah awal pemodelan. Untuk langkah awal pemodelan itu, pertama kita identifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan tetapkan tujuan model. Kedua, kita analisis lingkungan. Jadi siapa yang pengambilan keputusan dan data apa tersedia dan batasan organisasi apa yang ada. Berikutnya kita tentukan ruang lingkup model dan asumsi-asumsi utama yang akan dipakai. Berikutnya susunan mekanisme validasi dan komunikasi hasil dengan stakeholder agar model relevan dan dapat dipercaya. Oke, di sini kita sudah mulai masuk di bagian jenis variabel dalam model. Nah, di sini variabel dalam model biasanya di dikelompokkan menjadi um, variabel keputusan yang bisa dikendalikan oleh pembuat keputusan, variabel hasil atau output yang ingin kita optimalkan atau prediksi, variabel eksogen atau tak terkendali, ya faktornya lingkungan seperti permintaan pasar atau cuaca. Sini penting juga untuk mencatat sumber data, frekuensi update, dan tingkat ketidakpastian tiap variabel saat merancang model. Nah, sini kita masuk di bagian klarifikasi model. Oke, model-model umum yang sering dipakai di DSS itu meliputi hmm, model statis atau snapshot, model dinamis atau time series, periodik, berikut model optimasi, linear programming atau integer programming, berikut model finansial atau arus kas NPV, berikut simulasi Monte Carlo, discrete, event, dan terakhir itu pendekatan heuristik atau aturan praktis gitu. Eh, di sini pilih tipe model berdasarkan tujuan dan tujuan analisis, kompleks kompleksitas kompleksitas masalah, dan ketersediaan data. Untuk model statis ini menganalisis satu kejadian atau satu interval waktu tanpa mempertimbangkan perubahan sekuensial. eh, Contohnya menghitung laba pada satu kuartal berdasarkan data saat ini.
Kelebihannya sederhana dan cepat. Kelemahannya ya tidak menangkap dinamika waktu seperti tren, seasonality. Em, Kita masuk ke bagian model dinamis, yaitu untuk memperhitungkan perubahan nilai variabel dari waktu ke waktu dan hubungan antar periode. Contoh proyeksi laba 5 tahun, perencanaan inventory dengan lead time, atau simulasi antrian. Model ini sering menggunakan difference equation, simulasi time depends, atau dynamic programming untuk menangkap efek kumulatif dan tren. Ya, model dinamis memerlukan data histori dan asumsi yang jelas tentang evolusi waktu. Nah, ini adalah kapasitas dan kapasitas versus resiko versus ketidakpastian. Nah, ini untuk kapasitas, untuk kepastian, ini hasil dari alternatif diketahui dengan pasti, metode yang cocok, optimasi deterministik. Untuk resiko, yaitu hasil tidak pasti, tetap probabilitas bisa diestimasi. Metode yang cocok adalah decision tree, expect expect value, dan simulasi probabilistik. Berikut ketidakpastian. Probabilitas dan outcome sulit ditentukan. Metode yang praktis ya uh, heuristik, analisis skenario, dan pendekatan kualitatif. Nah, ini penting memahami level ini agar memilih metode yang tepat untuk pengambilan keputusan yang biasanya digunakan dalam um, struktur AI. Di sini untuk representasi grafis model, representasi grafis atau diagram membantu komunikasi. Nah, misalnya gunakan simbol yang konsisten, persegi untuk keputusan, lingkaran atau kotak lain untuk variabel tak terkendali, oval untuk output, gunakan panah untuk menunjukkan arah pengaruh atau aliran informasi. Diagram input, proses output memerlukan stakeholder non-teknis menangkap logika model tanpa membaca rumus. Model finansial dipakai untuk merancang pendapatan, memproyeksi arus kas, dan menganalisis profitabilitas. Input utama meliputi biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan. Output biasa berupa laba rugi, break even point, NPV atau IRR. Nah, di sini selalu lakukan analisis sensitivitas terhadap asumsi pertumbuhan dan harga untuk menilai risiko finansial. Kita masuk ke optimasi dan linear programming atau disingkat LP. Nah, sini linear programming adalah teknik optimasi untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi linear objektif dengan sejumlah batasan linear. Elemen utama yaitu decision, variable, object function, misalkan minimalkan biaya atau maksimalkan profit. Sini constraint untuk atau
ketersediaan sumber daya atau kapasitas, eh, ketersediaan sumber daya dan kapasitas, dan aturan non negativity. Nah, ini LP sering dipakai untuk alokasi sumber daya, jadwal produksi, dan blending. Nah, sini kita masuk ke contoh kasus blending problem. Ini kasusnya membuat satu drum set memerlukan bahan alpha dan beta. Nah, tujuannya itu minimalkan biaya produksi. Decision variabelnya yaitu x x kuadrat 1 sama dengan ons alpha per drum, dan fungsi biayanya itu biaya total 4 45 kali x tambah 12 kali x. Constraint-nya itu breakness minimal 300, kombinasi alpha dan beta harus harus dipenuhi, harus penuh, kue minimal 250, kombinasi ya ini kombinasi untuk memberikan threshold whole, serta ketersediaan bahan dan ya serta ketersediaan bahan. Solusi LP memberikan kombinasi X X banding 1 dan X banding 2 yang memenuhi syarat dengan biaya minimal. Oke, ini berikut adalah untuk cara menyusun dan menyelesaikan LP. Nah, di sini definisi decision variable yang jelas, rumus objective function, eh, apa yang ingin diminimalkan atau dimaksimalkan. Ketiga, tuliskan semua constraints yang relevan seperti kapasitas, kualitas, dan ketersediaan. Keempat, pilih metode atau solver, eh, misalkan simplex, solver Excel, library Python. Berikut yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Lihat nilai X, cek visibility, dan lakukan sensitivity analysis untuk memahami perubahan parameter. Nah, ini hasilnya harus masuk akal secara bisnis sebelum diimplementasikan. Nah, kita masuk bagian decision table atau decision table dan decision tree. Pertama, decision table. Sebuah tabel baris atau kolom yang mengorganisir kondisi dan aksi sehingga memudahkan perbandingan alternatif berdasarkan kondisi yang berbeda. Kedua, decision tree adalah representasi cabang keputusan berisi probabilitas dan payoff di setiap cabang, berguna untuk analisis risiko dan menghitung expect value. Cara praktiknya, susun alternatif, kelompokkan kondisi, dan hitung expect value jika probabilitas diketahui untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan ekspektasi. Kita masuk ke bagian simulasi ya. Mengapa kita pakai simulasi? Ya, simulasi dipakai ketika sistem terlalu kompleks untuk diformulisasikan secara deterministik atau ketika interaksi antar variabel bersifat stokastik. Simulasi ini memungkinkan kita untuk melakukan eksperimen virtual untuk melihat distribusi hasil di bawah berbagai kondisi acak. Simulasi berguna untuk inventory, antrian, reliability system, dan proyeksi finansial yang dipengaruhi oleh ketidakpastian. Termasuk ke Monte Carlo dan simulasi probabilistik. Oke, langkah dasar Monte Carlo yaitu
Satu, tentukan variabel acak dan sabarannya dan sebarannya. Misalkan normal, uniform, dan Poisson. Dua, lakukan sampling acak N kali. Ketiga, untuk setiap sampel, hitung output model. Keempat, kumpulkan hasil menjadi distribusi keluaran, lalu hitung statistik ringkasan. Seperti mean, variance, confidence, interval. Ini hasil memberikan probabilitas terjadi outcomes tertentu sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis risiko. Metodologi simulasi yaitu definisi tujuan simulasi dan metrik kinerja yang diinginkan, bangun model konseptual dan tetapkan asumsi, pilih distribusi probabilitas untuk input acak, rancang percobaan kayak seperti jumlah iterasi, seed random, jalan jalankan simulasi, kumpulkan data output. Berikutnya analisis hasil statistik, mean, CL, tail risk, dan lakukan sensitivity analysis. Berikut validasi model terhadap data real bila memungkinkan, lalu susun rekomendasi implementasi. Kita masuk ke bagian time depends versus time depends simulasi. Ya di sini sih bedanya bagian simulasinya aja sih. Oke, saya akan jelaskan time independence. Hasil tiap run tidak bergantung pada urutan waktu, cocok untuk study, statis, atau snapshot probabilistik. Time depends peristiwa time depends simulasi peristiwa terjadi secara sekuensial dan waktu antar peristiwa mempengaruhi hasil. Misalnya, antrian produksi dengan lead time. Untuk kasus time depends biasanya digunakan discrete event simulation yang memodelkan event-event dengan timestamp. Berikut kita masuk ke heuristik atau pendekatan praktis saat optimasi sulit. Oke, saya akan jelaskan. Heuristik adalah aturan praktis atau algoritma sederhana, misalkan greedy local search, yang memberikan solusi cukup baik dengan waktu komputasi yang lebih singkat. Heuristik berguna ketika model optimasi terlalu kompleks atau membutuhkan waktu komputasi besar. Kelebihannya itu cepat dan sederhana. Kekurangannya mungkin hanya mencapai solusi lokal, bukan global. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Model adalah alat bantu. Keputusannya sering yang penting untuk pilih tipe model berdasarkan tujuan, data, dan sumber daya. Optimasi untuk alokasi yang jelas, simulasi untuk ketidakpastian dinamis, heuristik untuk solusi cepat pada masalah yang sangat kompleks. Langkah praktis, langkah praktisnya itu eh, definisi definisikan masalah, berikut pilih model, terus bangun dan validasi, dan jalankan analisis sensitivitas, komunikasikan hasil dengan diagram dan contoh numerik. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.